Oke, sebelumnya kita sudah membahas, teori terkait substrat dan enzim. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana interaksi antara substrat dengan enzim tersebut. Ada 2 teori yang, menyatakan, interaksi antara substrat dan enzim itu. Yang pertama itu adalah teori Lock and Key, yang kedua itu adalah teori Induced. Apa itu teori lock and key? Lock and key ini diasumsikan atau dibayangkan bahwa induk kunci, nih induk kunci yang seperti ini adalah enzimnya. Sedangkan anakan kuncinya itu adalah substratnya. Jadi kalau seandainya kita ingin membuka suatu kunci, walaupun brand atau merek dari kunci itu sama, kalau kita misalnya membeli 3 kunci ya, tapi nanti anakan kuncinya itu kalau kita sembarang masuk dia tidak akan terbuka kuncinya. Artinya, beda anakan kunci pasti akan berbeda juga indukannya, sehingga dia sangat spesifik sekali. Nah, dengan seperti itu maka teori lock and key ini menyatakan bahwa secara fisika maupun secara kimia, eee, enzim dan substrat itu sangat rigid atau sangat kaku. Dia tidak terjadi perubahan-perubahan sehingga, eee eee, terjadilah kespesifikan antara, substrat dan enzim tersebut. Teori ini disampaikan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Namun sayangnya, beberapa, kasus yang terjadi setelah itu tidak dapat menjawab, pertanyaan atau pernyataan dari teori lock and key tersebut. Misalnya, jika enzim itu setelah dalam keadaan rigid atau tidak berubah atau dia sangat kaku sekali, artinya, enzim yang berupa protein tersebut harus, menjaga posisinya, menjaga strukturnya untuk tetap selalu seperti itu. Nah, sehingga, dibutuhkanlah energi untuk menjaga kestabilan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah dari mana energi tersebut berasal? Kemudian ada teori lain yang membantah teori lock and key ini adalah ada pertanyaan bahwa jika seandainya memang dia bentuknya sangat kaku sekali, bagaimana substrat itu bisa dibedakan dengan inhibitor? Nah, kita tahu bahwa inhibitor itu dia ada yang hampir sama sisi interaksinya dengan substrat, sehingga karena dia hampir sama dengan sisi interaksinya dengan substrat, dia akhirnya menghambat si substrat tersebut berinteraksi di sisi aktif enzim. Yang seharusnya enzim tersebut berinteraksi dengan substrat, akhirnya enzim tersebut berinteraksi dengan inhibitor. Akibatnya apa? Ketika inhibitor itu sudah berinteraksi dengan enzim, maka tidak terbentuk produk. Nah, kalau seperti itu, artinya bagaimana caranya enzim untuk mengenali mana yang inhibitor dan mana yang produk kalau memang dia enzim itu adalah sesuatu yang kaku atau tidak berubah-ubah. Kemudian ada pertanyaan ketiga terkait dengan lock and key ini yang akhirnya membuat para ahli untuk mencari teori lain terkait dengan interaksi substrat dan enzim ini adalah lock and key ini tidak bisa menjelaskan mekanisme reaksi inhibisi unkompetitif. Kalau yang tadi yang kita ceritakan pada nomor 2 itu adalah reaksi inhibisi yang kompetitif, nah sekarang ini unkompetitif karena ketika uh, inhibitor itu berikatan dengan sisi allosteriknya atau sisi lain dari suatu enzim, nanti akan terjadi uh, perubahan sehingga substrat itu tidak bisa masuk lagi di enzim dan tidak terbentuklah produk. Nah, tiga hal inilah yang menyebabkan teori lock and key ini sebetulnya tidak dapat kita terima. Namun sampai saat ini karena memang teori lock and key inilah yang pertama kali diungkapkan, sehingga kita tetap membahas bahwa teori pertama interaksi substrat dan enzim itu adalah teori lock and key. Kemudian dengan adanya beberapa kelemahan itu akhirnya para ahli mengungkapkan bahwa
ada teori baru. Nah, teori baru ini diungkapkan oleh Daniel Koslan itu tahun 1954 bahwa dia mengatakan bahwa enzim dan substrat itu mirip seperti tangan yang kita kasih sarung tangan. Nah, di mana sarung tangannya itu sangat fleksibel. Misalnya, tangan saya dengan tangan orang lain bentuknya berbeda. Ada yang mungkin jari tangan saya mungkin lebih panjang daripada jari tangan orang lain sedikit gitu. Tapi tetap saja dia bisa masuk ke dalam sarung tangan tersebut. Artinya apa? Si sarung tangan tersebut dia akan fleksibel mengikuti tangan kita. Sekarang mari kita balik lagi ke pertanyaan sebelumnya bahwa substrat dan inhibitor. Bagaimana dia pada saat enzim itu membedakan antara substrat dan inhibitor. Dengan adanya teori induced fit ini, untuk contoh sarung tangan tadi, kalau seandainya tangan saya sudah masuk ke dalam sarung tangan itu, maka tangan yang lain nggak bisa masuk ke sana. Jadi bentuk tangan seperti apapun, selagi dia ukurannya hampir senada, bisa masuk ke dalamnya. Kemudian ketika dia sudah masuk salah satu tangan ke dalam sarung tangan tersebut, maka nanti tangan orang lain dia tidak bisa masuk. Itulah kenapa teori induced fit ini bisa menjawab ketidaktepatan yang ada pada teori lock and key. Kemudian di sini juga lah yang teori ini juga yang akhirnya bisa menjelaskan reaksi inhibisi uncompetitive yang tidak bisa dijelaskan oleh Emil Visser sebelumnya. Berbeda halnya dengan induced fit, di sini bisa kita lihat bahwa di daerah ini misal ya, ini awalnya itu ini ungunya ini nggak kelihatan. Misalnya begini. Oke, misalnya dia begini kira-kira awalnya. Kemudian ketika substrat itu masuk, maka terjadilah perubahan konformasi pada enzimnya. Jadi enzimnya akhirnya jadi perubahan. Jadi yang di bagian sini terjadi perubahan sehingga ada bagian-bagian tertentu yang nantinya inhibitornya nggak bisa masuk gitu. Nah, kemudian kalau seandainya nanti ini bentuknya seperti ini, kemudian ya diawali lagi dengan ini ya, seperti mula-mula. Oke, kemudian inhibitornya masuk ke dalam posisi ini. Jadi nanti ketika inhibitornya masuk ke dalam sisi allosteriknya, maka nanti terjadi perubahan bentuk dari sisi aktif dari enzim. Kalau tadi itu nih posisinya terbuka, ini tadi posisinya terbuka, sekarang sudah menjadi tertutup seperti ini, yang mengakibatkan substrat nggak bisa masuk. Nah, inilah kenapa disebut bahwa teori induced fit ini adalah teori yang sangat fleksibel.